Selamat pagi, salam Gloria, berkah dalam. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Yohanes Damar Sasongko, dari Ranting Santo Yosef Purwokerto, calon distrik Keuskupan Purwokerto, di renungan singkat Senyum Pagi, Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, edisi Jumat 11 Desember, pekan kedua masa Advent, bertepatan pula dengan pesta Santo Damasus pertama, Paus dan pengaku iman. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan singkat berjudul Terbuka akan rencana dan kehendak Tuhan, yang direfleksikan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Mereka tidak mendengarkan Yohanes Pembaptis maupun Anak Manusia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kidung duka dalam perumpamaan ini menunjuk pada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang kita tahu tinggal di padang gurun, berpuasa dan menyerukan pertobatan. Seperti pada masa Advent ini, kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, salah satunya dengan bertobat. Ia mengajak orang Yahudi berkabung untuk menyesali dosa-dosa mereka supaya mendapatkan pengampunan dari Allah. Namun, seperti dalam bacaan tadi, mereka justru menuduh Yohanes sebagai orang yang kerasukan setan. Mereka memandang dia sebagai orang yang tidak waras karena menolak untuk makan dan minum. Sementara itu, tiupan seruling dalam perumpamaan ini menunjuk pada Tuhan Yesus. Yesus mengajak orang Yahudi untuk bergembira karena kerajaan Allah sudah dekat. Ia pun mengajak orang-orang berdosa untuk bergembira menyambut kedatangan kerajaan Allah. Namun, lagi-lagi orang Yahudi juga menolak ajakan Yesus. Mereka justru menuduh dia sebagai pelahap dan peminum, bahkan sahabat para pemungut cukai dan orang berdosa.
Seperti anak-anak dalam perumpamaan yang menolak segenap permainan itu, demikianlah orang Yahudi menolak semua tawaran Allah, baik ajakan untuk berpuasa dan bertobat yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, maupun ajakan untuk bergembira bersama yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus. Tidak jarang dalam kehidupan ini kita memandang dan menilai banyak hal hanya berdasarkan maunya kita sendiri. Sementara apa yang kita mau dan apa yang kita tahu itu pasti syarat dengan kepentingan tertentu. Ada kepentingan, ada modus di balik apa yang kita lakukan dan katakan. Termasuk kadang saya pun kalau lagi mager, malas gerak maksudnya, karena PW, posisi lagi enak-enaknya, posisi enak, diminta bantuan, ada orang datang minta tolong, lagi enak-enaknya, lagi fokus-fokusnya, lagi asik-asiknya, ya rasanya gimana ya, jengkel gitu. Akhirnya yang penting kita dulu, urusan lain belakangan. Nah, di refleksi saya hari ini, membaca Injil hari ini menunjukkan pada kita bagaimana Tuhan Yesus sendiri menghadapi orang-orang yang gak mau menerima baik pewartaan dari Yohanes Pembaptis maupun pewartaan Yesus sendiri. Yesus mengingatkan lewat perumpamaan tadi kepada mereka yang meremehkan warta keselamatan yang sudah dibawa baik oleh Yohanes Pembaptis dengan caranya mempersiapkan jalan dengan bertobat, berpuasa, dan Yesus sendiri yang mengundang semua orang, bahkan orang-orang yang dikatakan orang berdosa, untuk bersama-sama menyambut kerajaan Allah yang sudah dekat. Sikap-sikap seperti ini yang mereka lakukan jelas menjadi tanda penolakan mereka akan warta keselamatan. Menjadi pertanyaan, apakah angkatan kita saat ini punya sikap yang sama? Bisa jadi demikian. Terhadap banyak pemimpin, kita jadi apatis, acuh tak acuh. Kadang seolah-olah kita mengatakan ada pemimpin ya syukur, nggak ada ya udah. Bahkan pemimpin kita yang paling dekat, misalnya di lingkungan keluarga atau di lingkungan terkecil dalam gereja, bahkan mungkin di komunitas kerja atau organisasi kita sendiri. Apakah terhadap mereka, pemimpin-pemimpin kita itu, kita sebagai satu umat beriman sudah menunjukkan sikap yang baik, peka, mendengar, dan mau paling tidak mendengar. Mari mohon rahmat Tuhan supaya kita mampu untuk mendengar, melihat, dan melaksanakan tanda-tanda ilahi. Semoga di hari Jumat ini, Jumat yang baik ini, dan seterusnya, kita tidak sampai ditandai dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini. Semoga kita tetap mampu menjaga satu kesatuan dalam perbedaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mempunyai sikap terbuka akan rencana dan kehendak-Mu. Semoga kami mampu membangun sikap yang percaya
terhadap mereka yang Kau percayakan untuk memimpin kami. Semoga dengan demikian kami bersatu membangun bangsa dan gereja dan mewartakan karya keselamatan-Mu. Amin. Terima kasih atas perjumpaan pagi hari ini. Semoga renungan sederhana ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat hari Jumat, salam sehat, Tuhan memberkati. Deo gratias.